Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam serta Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada leluhur, kerabat dekat dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Keiko Almira Firmansyah dari kelas MB 4905. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai dilema sang arsitek muda. Next, di sini ada ringkasan mengenai Farhan. Farhan merupakan seorang arsitek muda sukses. Di tengah kegemilangan karirnya, Farhan justru merasakan kehampaan yang mendalam, hingga ia mulai mempertanyakan eksistensi dan juga tujuan hidupnya. Kesadaran ini menuntunnya kembali pada jalan spiritualitas, di mana ia mulai mendisiplinkan diri dalam ibadah dan memperkuat keyakinannya pada Sang Pencipta. Namun, integritas yang baru ia bangun segera diuji. Perusahaannya diminta merancang bangunan yang secara etika agama memiliki fungsi yang meragukan atau syubhat. Di saat yang sama, sebagai seorang atasan, Farhan juga dihadapkan dengan konflik jadwal ruang ibadah antar staf yang berbeda keyakinan di kantornya. Nah, memang hal yang dialami Pak Farhan ini merupakan mungkin sebuah fenomena yang tidak jarang, terutama di zaman sekarang ini. Seringkali pencapaian karir yang tinggi atau jalan karir kita itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kita yakini. Nah, di sini saya sudah merangkum, saya sudah mengidentifikasi inti masalah yang saya temukan di dalam narasi tersebut. Yang pertama itu ada krisis eksistensi dan juga tauhid. Seperti yang ada di narasi, Farhan mengalami krisis identitas mengenai mungkin siapa dirinya dan untuk apa ia diciptakan. Al-Quran sebagai sumber utama memberikan jawaban yang komprehensif. Al-Quran menjelaskan dua jalur penciptaan, yaitu manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah, sedangkan keturunannya melalui proses biologis bertahap, yaitu nutfah atau air mani, alaqah, yaitu segumpal darah, dan juga mudghah, segumpal daging. Kemudian pembentukan tulang yang dibalut daging, dan akhirnya ditiupkan roh sebagai penyempurna. Nah, proses ini mencerminkan keagungan dan juga keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ilmiah tentang embriologi juga menunjukkan adanya keselarasan dengan deskripsi Al-Quran. Tubuh manusia mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam tanah seperti karbon, oksigen, hidrogen, fosfor, kalsium, dan berbagai mineral lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Di sini, manusia merupakan makhluk yang unik, ya, karena memiliki jasad untuk beraksi dan juga ruh untuk berpikir, meyakini, serta merasakan. Nah, tanpa pemahaman ini, manusia akan mengalami krisis identitas. Nah, betul ya, karena pemahaman ini merupakan landasan yang penting bagi seluruh sistem nilai, moral, dan juga pandangan hidup seorang muslim. Tanpa paham dari mana ia berasal dan untuk apa ia ada, manusia akan kehilangan arah dan juga mudah terjebak dalam krisis identitas. Lanjut. Nah, berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini berarti tujuan utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Di sini ada peran ganda, yang berarti manusia yang pertama itu hamba Allah dan yang kedua ada khalifah fil ard. Jadi manusia ini apa ya, dikirimkan ke bumi untuk memiliki tujuan. Yang pertama itu hamba uh, yang wajib taat kepada Allah dan juga aturannya. Dan yang kedua adalah khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi sesuai dengan nilai ilahi. Lanjut.
Nah, inti masalah yang kedua yaitu integritas dan juga dilema syubhat. Nah, di sini ada hadis ya yang cukup panjang. Cuman bisa dilihat yang di bold. Yaitu barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menegaskan eh, jika ada jika kita apa ya dihadapi dengan sesuatu yang samar atau syubhat, apakah itu halal atau haram, lebih baik itu dihindari karena seperti yang di sini bilang, makanya telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Nah, next, menjaga kejujuran di dunia kerja itu kadang memang sulit ya. Bukan hanya di dunia kerja, tapi di dunia dimanapun itu kadang memang sulit. Namun, Islam menempatkan sifat asidik pada posisi yang cukup sangat tinggi. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 ini untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, dalam konteks ini, Farhan itu sebaiknya jujur kepada perusahaannya bahwa mungkin ia tidak bisa melakukan desain mendesain bangunan tersebut karena tersebut bertolak belakang dengan apa yang ia yakininya. Tuh. Dan menolak hal yang buruk itu bukan berarti eh, berhenti bekerja gitu. Jadi Pak Farhan ini harus menguatkan tauhidnya juga. Dia tuh harus yakin eh, bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejujuran tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Tuh. Atau mungkin Farhan bisa menawarkan solusi alternatif untuk perusahaannya. Jadi kedua pihak itu bisa saling diuntungkan. Tuh. Lanjut, untuk inti masalah yang ketiga, itu ada manajemen konflik dan juga tasamu atau toleransi. Jadi, nah, sini berdasarkan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi Quran ini memerintahkan kita, surat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik pada sesama, juga adil, bahkan kepada yang non-muslim sekalipun, yang tidak memerangi kita. Jadi ya Farhan harus adil, misalnya bisa membagi jadwal ruang istirahat, ruang ibadah eh, bagi staffnya. eh, Dan hal ini juga mewujudkan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sama manusia dan juga ukhuwah Islamiyah. Jadi Farhan bisa menghormati hak ibadah rekan non-muslim sebagai bagian dari persaudaraan kemanusiaan dan tetap menjaga rasa persaudaraan sesama muslim. Tuh. Nah, sebagai kesimpulan, memahami hakikat penciptaan adalah landasan moral bagi seorang muslim. Dengan pemahaman tersebut, kita bisa menghadapi tantangan eh, di dunia modern ini dengan integritas dan juga moderasi. Sehingga kita tidak hanya bertahan, tapi juga menjadi muslim yang cemerlang. Gitu. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.